Siapa maling duit rakyat? Oh, yang juga-juga di atas itu. Deh, si Najis nih. Ini ibu ini prestasinya apa nih? Ini apa? Ada yang tahu nggak? Itu yang ibu-ibu kerudung merah yang begitu semangat joget pertama kali itu dari partai mana nih? Dari partai mana nih? Dan bertambah penghasilan 100 juta sebulan, para wakil rakyat menari dengan bahagia. Nih pelawak sama si Kuyang nih prestasinya apa? Si Kuyang. Apa bisa jadi DPR nih orang kayak begini ya? Nih lu dengerin ya, duit gue dipotong-potongin pajak, gue nggak akan pernah ikhlas untuk kalian ini. Lu tahu kan kalau orang udah nggak ikhlas tuh akan jadi apa? Bencana buat satu keluarga lo semuanya ya. Lo lihat aja nanti, gue nggak ikhlas. Bapak Pak, senyum-senyum aja Pak, jaga-jaga dulu aja Pak. Abis ini Bapak diturunin Pak. Ya. Turunin. Terutama teruntuk ya untuk siapa tuh tadi Eko Patrio, Uya Kuya, sama ada tadi gue lihat namanya di spell tuh Ibu Enda Partia. Atau ada juga ibu-ibu kerudung merah ya. Jogetnya tuh loh sering banget. Gak apa-apa, nikmatin dulu aja. Baik, sekarang informasi untuk mengenai rakyat Indonesia. Jadi kapan kita mau turun? Tanggal 25 Agustus, yakin mau turun semuanya? Kalau yakin mau turun semuanya dan pengen mengubah masa depan bangsa ini menjadi lebih baik, tanggal 25 Agustus ya, semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wah, tanggal 25 Agustus. Oh, ada apa ini? Ke gedung DPR. Mau nurunin, mau bubarkan DPR. Wah. Ini wajib ya, wajib. Kalau kalian mau lihat 25 tahun atau 50 tahun dari sekarang bangsa ini berubah dan para tikus-tikus ini tidak lagi menjajah kita ya. Ayo kita turun tanggal 25 Agustus. Wow. Terutama teruntuk untuk adik-adik mahasiswa. Ayo turun. Semuanya turun. Adik-adik SMK tahun 2020 kamu sangat membantu kita saat Omnibus Law. Turun, tapi minta izin dulu sama orang tua. Dan terutama mungkin ini juga minta bantuan banget ya untuk semua seleb-seleb. Turun semuanya. Kalau mau turun, upload, gunakan followers kalian, gunakan media sosial kalian sebagai wujud kalau kalian ini mencintai bangsa ini. Yang followersnya banyak, ayo semuanya bersuara. Kita turun pada tanggal 25 Agustus dengan hashtag bubarkan DPR dan MPR. Wow. Dan turunkan Sri Mulyani. Wow. See you di tanggal 25 Agustus. Bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Izin deh. Boleh kan emak-emak juga ikutan? Emak-emak juga gemes banget deh. Emak-emak juga kesel banget deh. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Wow. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget emak, sumpah. Ayo dihimbau buat seluruh emak-emak dari Sabang sampai Merauke, kalau pengen hidup lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti ke depannya, turun semuanya, turun. Bangsa ini harus diselamatkan dari para tikus got. Ayo kita ikutin leader-leader kita, para mahasiswa yang mau menyelamatkan negara ini. Semangat untuk kita semua. Ayo deh, mak juga pengen ikutan. Udah gemes banget. Semua pekerjaan tinggalin dulu, kosongin dulu tanggal 25 Agustus, minta izin, minta cuti. Nah, tanggal 25 Agustus semuanya turun. Ini wajib ya, wajib. 25 Agustus nih beneran, serius. Bener gak sih infonya? Bener deh, kalau emang beneran ada, gue bakal izin kerja setengah hari dan gue akan datang ke situ. Bentar, ini beneran ini tanggal 25 Agustus mau ada demo gede-gedean di gedung DPR nih. Ya, beneran ini, emang beneran. Wah, nanti teman-teman tulis di kolom komentar deh. I'll be there. Tapi agendanya nurunin manusia-manusia brengsek itu kan, yang joget-joget itu kan. I'll be there. Ayo, siapa lagi? Kalau emang bener, tolong dong tulis di komen kalau emang beneran ya. Aku akan datang. 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Pejabat sekarang nggak tahu malu, nggak punya otak, bajingan, cungar, cengir aja. Ampun.
pejabat sekarang serakah, rakus. Apa sih kerja kalian? Bikin undang-undang berpihak pada kantong dan otak kalian semua. Undang-undang tidak ada yang berpihak kepada masyarakat miskin. Bajingan. 580 anggota DPR RI semuanya adalah bajingan. Wah. Perampok, berdasi, bajingan, bangsat semua. Wow. Bubarkan aja DPR RI. Bubarkan. Bangkrut lama-lama Indonesia ini. Pret. Bahkan aku kehilangan nyawa paling depan aku siap. Yang penting jelas, bubarkan DPR dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Kalau ditanya, apakah DPR RI layak dibubarkan? Oh, sangat layak. Nggak ada gunanya. Sangat layak katanya. Disitulah sarang penjahat itu. Disitulah semua kong kali kong itu. DPR RI. Ya, mereka bukan wakil rakyat. Mereka kumpulan-kumpulan bajingan. DPR RI itu. Kumpulan-kumpulan bajingan itu. Tengok gaji mereka berapa per bulan. Wah. Tunjangan-tunjangan segala macam. Ada mereka pikir nasib rakyat? Tidak. Hah? Joget-joget mereka kan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Tinggal menunggu waktu ajanya. Menunggu komando, menunggu donatur. Ya. Nggak peduli aku. Apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Ya. Tinggal menunggu amarah rakyat aja nih. Pelan-pelan meledak. Ya. Nggak ada lagi. Fungsi DPR itu untuk rakyat nggak ada lagi. Ya. Mereka hanya membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan siapa yang memberi keuntungan kepada mereka. Ya, pejabat-pejabat pemerintah, ya. Itu aja. Rakyat nggak mereka pikiri. Mereka mendekati rakyat hanya masa-masa kampanye. Datanglah itu, masuk gorong-gorong lah itu, mulut-mulut orang-orang yang di pasar lah ini, DPR bajingan ini. Wow. Nah, penuh kepalsuan semua. Jadi kalau ada anggota DPR datang ke tempat kita, ke dapilnya, masa-masa kampanye atau ketika dia ada perlu sesuatu, ludahi aja. Kalau aku Ludahin aja katanya. Kalau datang ke daerah dapilnya, ludahin aja katanya. Kalau aku nanti pasti keludahi. Ya, cakep. Ya. Ada rupanya sekarang DPR yang udah duduk itu kembali ke dapilnya, melayani masyarakat di dapilnya, bertanya atau bersilaturahmi kepada masyarakat di dapilnya. Nggak ada kan? Joget-joget semua kan? Lihat tunjangan-tunjangan DPR itu. Nggak ada otak semua itu. Hah? Apa mau kalian penjarakan aku? Main. Tai kucing semua. Ya. Suruh main. Aku udah gila, udah gelap aku. Ya. Pokoknya siapa yang mau menangkap aku, tangkap. Tapi ya aku pasti melawan. Gak ada takutnya nih orang ini. Gak ada takutnya karena geram sekali dengan DPR ya. Aku gak ada salah. Aku mengkritik orang-orang yang harusnya bekerja untuk rakyat. Nah, kalian dipekerjakan rakyat, gaji kalian dari rakyat, tapi lupa diri kalian para bajingan. Ya, DPR, menteri-menteri, ya. Semuanya itu pemerintah, lupa diri kalian semua. Kalian digaji rakyat kalian, tapi rakyat yang kalian injak-injak, kalian zolimi. Lupa diri kalian semua. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia, ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara, rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan rakyat ya, rakyat. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana, bukan karena suara pilihan rakyat, tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Lahan basah. Kinerjanya berubah menjadi beruang, bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. Hampir aja dulu Presiden Gus Dur mau bubarin DPR sama MPR kita. Coba kalau itu terjadi, bisa jadi negara kita sekarang menjadi negara yang makmur.
Karena ada wakil kita DPR pun sampai sekarang belum makmur-makmur juga. Undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih diulur-ulur. Kapan selesainya? Kapan disahkannya? Ya kan? Gimana nih rakyat? Gaji DPR 3 juta per hari, rakyat yang ngenes, wakil rakyatnya tajir melintir. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Negara yang katanya demokratis, tapi prakteknya lebih mirip sama sinetron Indosiar. Rakyatnya lapar, nggak makan, wakil rakyatnya kekenyangan. Rakyat ngantri minyak goreng, wakil rakyatnya ngantri voucher perjalanan dinas. Dan sekarang yang bikin geger, yang bikin viral adalah ada berita bahwa katanya gaji DPR bisa mencapai 3 juta per hari jika diakumulasikan. Fantastis sekali bukan? Fantastis. Mantap dong. Rakyat bisa dapat 100 ribu per hari aja, sujud syukurnya udah minta ampun deh beneran. Ini wakil rakyatnya bisa dapat 30 kali lipat. Sebenarnya gaji bulanan anggota DPR itu tidak sebesar itu gitu loh. Yang bikin gede itu apanya? Tunjangannya. Tunjangannya banyak banget coy ya. Tunjangannya itu segede gaban. Apapun itu ada tunjangannya. Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kehormatan, tunjangan listrik, tunjangan telepon. Dan sebenarnya katanya rumah dinas untuk anggota DPR itu dihapus, digantikan 50 juta per bulan. Take home pay anggota DPR sebelum ada nih uang rumah aja udah bisa mencapai 54 juta per bulan. Ini ditambahin lagi sama uang rumah 50 juta per bulan. Ya take home pay-nya bisa sampai 100 juta per bulan, kocak. 100 juta per bulan. Ya kalau dipukul rata setiap harinya gitu. Ya hitung-hitung sehari lu ibarat kata dibayar 3 juta. Coba dah lu bandingin sama rakyat biasa dah. Menurut data BPS ya, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun sekitar 78 juta. Itu artinya satu hari kemungkinan 215 ribuan. Jadi kalau DPR bisa mendapatkan 3 juta per hari itu sama dengan 14 kali lipatnya rakyat biasa. Bahkan itu lebih gede daripada gaji PNS, gaji guru, gaji dosen. Jauh. Sebenarnya DPR sendiri itu kerjanya apa sih? Ya rapat paripurna. Walaupun kadang-kadang kursinya banyak banget tuh yang kosong melompong. Rapat komisi, walaupun ya kadang-kadang cuma formalitas aja karena banyakan pada main handphone. Tugasnya apalagi? Kunjungan kerja yang lebih mirip liburan kerja. Coba kalau rakyat yang dikasih 3 juta per hari, kira-kira itu rakyat akan berbuat apa? Akan renovasi rumahnya, membuat usaha, bayar sekolah anak, bayar utang. Isu tentang kenaikan gaji DPR ini bukan hanya menyakitkan dan memicu amarah masyarakat ya, tapi ini juga mengganggu psikologis untuk para rakyat. DPR itu seharusnya sesuai dengan singkatannya ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, mereka lebih sering mewakilkan partai. Lebih sering jadi wakil partai, wakil pemodal, bahkan wakil diri sendiri dan wakil keluarga mereka sendiri. Kadang-kadang gue mikir ya, DPR itu dapat rumah dinas itu sebenarnya untuk apa gitu. Gaji mereka tanpa tambahan yang uang rumah ini, gaji mereka aja sudah bisa mencapai 2 digit 50 jutaan per bulan gitu. Kenapa sih harus dikasih rumah dinas juga? Dan sekalipun rumah dinas itu ditarik, dikembalikan ke pemerintah, kenapa harus dikasih uang liquidnya gitu, 50 juta lagi per bulan? Buat apa gitu? Sedangkan rakyat banyak yang tidurnya di kolong jembatan, guru honorer yang benar-benar sudah mengabdi puluhan tahun mengajar mencerdaskan bangsa dan negara ini tidak mendapatkan rumah dinas sekalipun. Rakyat demo, pemerintah nggak dengerin. Protes tentang tambang ilegal, pura-pura nggak dengar, pura-pura. Guru honorer, ya kan? Itu pengesahan tentang perampasan harta koruptor. Mana itu nggak ada. Kasihan guru-guru itu, guru-guru honorer gajinya bisa 300 ribu sebulan, bahkan ada 150 ribu sebulan. Buat apa uang segitu? Pura-pura nggak tahu. Giliran fasilitas DPR, cepet banget. Rumah dinas dihapus, langsung dapat tunjangan 50 juta. Ini mah udah bukan wakil rakyat, kan gantinya pribadi. Terus solusinya apa? Aduh, kayaknya gue udah capek deh ngasih solusi untuk negara ini, untuk anggota DPR, untuk pemerintahan tuh kayaknya gue udah capek. Tapi oke lah, mari kita bahas. Mungkin bisa menggunakan transparansi keuangan DPR. Bisa juga pengukuran kinerja kerja anggota DPR, kayak misalkan absensi. Terus apa lagi? Penghapusan tunjangan yang nggak masuk akal. Mungkin bisa juga revisi sistem penggajian pejabat gitu ya. Kayaknya seharusnya gaji DPR itu nggak 5 kali lipat lebih besar daripada guru, daripada PNS. Ya kalau misalkan pun mau lebih besar, ya tunjukin dong kinerja kerja nyatanya itu apa. Jadi apakah pantas DPR digaji 3 juta per hari? Pantas, kalau kerjanya benar. Tapi faktanya belum ada bukti yang cukup dan akurat. Rakyat yang bayar pajak, rakyat yang susah, rakyat yang luntang-lantung. Wakil rakyatnya, hidup dengan kemewahan. Besok-besok jangan sampai nih ada tunjangan ngopi 15 juta, tunjangan bensin 50 juta. Nggak sekalian tunjangan tidur siang. Hai DPR, kamu tahu kan kekuatan rakyat Indonesia sudah mulai bergerak? Sudah tahu kan? Rakyat Indonesia kalau sudah bersatu pasti akan bisa melengsarkan kalian. Jangankan DPR, presiden pun nanti juga akan dilengsarkan ya. Nih, pergerakan masyarakat Indonesia sekarang ini ya sudah mulai ya. Jangan main-main dengan keputusan rakyat Indonesia dan jangan main-mainkan perasaan rakyat Indonesia. Kalau kalian tidak ingin tergulingkan dan kalau kalian tidak ingin dilengser, perbaiki citra kalian sebagai seorang DPR dan perbaiki citra sebagai seorang presiden. Ya, masyarakat akan terus bergerak dan masyarakat akan terus berjuang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Ya, kami sebagai bangsa, kami sebagai anak rakyat Indonesia akan selalu menyuarakan untuk kebenaran rakyat Indonesia. Jangan menjabar kami sebagai rakyat Indonesia ya.
masyarakat akan terus bergerak jika kalian tidak adil, dan masyarakat akan terus mengadili kalian jika kalian semena-mena terhadap kami. Ya begitulah teman-teman, suara dari netizen, suara dari masyarakat di media sosial. Tidak ada hal yang positif untuk anggota DPR, karena kita tahu bagaimana rekam jejak mereka, bagaimana kalian tahu sendiri. Tetapi lembaga tersebut masih tetap dipertahankan. Dulu Gus Dur itu mau membubarkan DPR karena satu lain hal, akhirnya itu batal. Iya kan? Coba teman-teman sekalian semuanya ini, nanti tulis di kolom komentar deh, manfaat dari Dewan Perwakilan Rakyat itu apa? Apa? Perwakilan kita semua, rakyat kita ya, semuanya masyarakat ini, wakil kita gitu. Apa? Apakah dia menyampaikan aspirasi dari masyarakat? Apa? Coba. Apa? Sampai saat ini saya juga bingung nih. Bingung banget. Iya kan? Ada anggota DPR yang bener tuh, ada banyak juga. Tapi lebih banyak yang nggak benernya. Rupanya rakyat sudah muak nih. Sudah kadung. Gontong nih di hati, nih marah nih mereka. Dengan kejadian-kejadian kemarin itu joget-joget segala macam. Seperti nggak ada empati, simpati dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Udahlah, anggota DPR, hentikan itu semuanya. Ya, jangan menggunakan cara-cara yang menyakiti masyarakat, rakyat kecil. Kalian juga tahu bagaimana kondisi rakyat bawah itu seperti apa hari ini. Pekerjaan susah, kemiskinan yang katanya menurun, tapi nyatanya di kehidupan nyata banyak banget. Ya, pekerjaan juga susah. Ya. Jadi apa lagi gitu loh. Bagaimana reaksi respon kalian semuanya? Silakan tulis di kolom komentar.